Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya dengan NIM 21086224 dengan dosen pengampu Dr. Andes Deswandi MPD dan Haripah Lawanis SPD MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran anatomi fisiologi. Baik, yang akan saya terangkan dalam PPT ini, yang pertama struktur dan fungsi organ pernapasan, yang kedua mekanisme ventilasi dan transportasi oksigen, dan yang ketiga volume dan kapasitas paru. Baik, yang pertama kita masuk struktur dan fungsi organ pernapasan. Respirasi atau pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh terbagi. Respirasi luar, respirasi dalam, respirasi dada, respirasi perut, volume rongga dada besar. Struktur dan fungsi organ pernapasan bisa dilihat dari gambar berikut. Banyak organ-organ pernapasan dan jalannya pernapasan. Baik, yang kedua kita masuk mekanisme ventilasi dan transportasi oksigen. Baik, yang pertama mekanisme ventilasi. Langkah pertama dalam peran paru-paru sebagai organ pertukaran gas dan menyuplai kebutuhan jaringan tubuh. Suatu proses berurutan inhalasi dan menghembuskan nafas atau proses keluar dan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya konsentrasi oksigen di atmosfer, kondisi jalan napas yang baik, dan kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dalam melaksanakan ekspansi atau kembang kembis. Terbagi menjadi dua, yaitu inspirasi atau inhalasi atau menghirup. Yang kedua, ekspresi atau elhalasi atau menghembus. Transportasi oksigen merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler yang dapat dipengaruhi oleh curah jantung, kondisi pembuluh darah, perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan, serta eritrosit dan kadar Hb. Oksigen dan karbon dioksida merupakan bentuk gas yang bisa masuk ke dalam maupun keluar sel dengan cara difusi. Membran antara alveoli dan lumen kapiler paru-paru hanya sebesar 0,2 mikrometer dan dengan bantuan gerakan molekuler, oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi melalui membran ini, sedangkan karbon dioksida keluar sel. Yang ketiga, volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu volume tidal sekitar 500 ml, volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml, dan yang ketiga volume cadangan inspirasi sekitar 1500 ml juga. Kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru merupakan kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernapas, yang mana penurunan dan peningkatannya dapat dipengaruhi kondisi kesehatan Anda. Kapasitas paru-paru pada laki-laki normalnya yaitu 4,5 liter, sedangkan pada perempuan normalnya yaitu 3 sampai 4 liter. Menurut Guiton tahun 1992, kapasitas paru-paru dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu kapasitas inspirasi sekitar 3,500 ml, dan kedua kapasitas sisa fungsional sekitar 2.300 ml. Baiklah, itu saja yang bisa saya terangkan di sini.
Kalau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan ditambahkan jika ada yang kurang. Terima kasih.